Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial pembelajaran kita, yaitu materi persamaan pecahan atau juga dikenal persamaan rasional. Baiklah, kita bahas apa itu pertidaksamaan pecahan atau pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan pecahan atau pertidaksamaan rasional mempunyai bentuk dasar sebagai berikut. Bentuk dasar atau bentuk paku adalah Fx per Gx lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari, atau kurang dari 0. Jadi ruas kiri Fx per Gx, ruas kanan 0, adapun tanda hubungnya adalah selain sama dengan. Selain sama dengan itu meliputi lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari, atau kurang dari. Jadi inilah bentuk bakunya. Jadi soal kalau belum dalam bentuk baku harus kita atur ke dalam bentuk baku. Ruas kanan harus 0. Ruas kanan harus diatur 0. Ruas kiri dalam bentuk pecahan Fx per Gx. Pembilangnya dinamakan Fx, penyebutnya dinamakan Gx. Baiklah, untuk menentukan solusi atau penyelesaian, yaitu diuji dengan menggunakan garis bilangan. Untuk menentukan solusi atau penyelesaian, diuji dengan garis bilangan. Jika tanda hubungnya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, interval untuk pembuat nol pembilang tertutup. Jadi kalau mengandung pengertian sama dengan, ini mengandung pengertian sama dengan, maka intervalnya tertutup. Jika tanda hubung lebih dari atau kurang dari, interval untuk pembuat nol pembilang terbuka. Untuk pembuat nol pembilang terbuka. Pembuat nol penyebut interval selalu terbuka. Pembuat nol untuk penyebut interval selalu terbuka. Untuk tanda lebih dari sama dengan atau lebih dari, jadi intinya ini adalah lebih, penyelesaiannya adalah daerah yang bertanda positif. Jadi lebih dari, dalam hal ini yang dimaksud adalah lebih dari 0, berarti positif. Untuk tanda kurang dari sama dengan atau kurang dari, penyelesaiannya daerah yang bertanda negatif. Dalam hal ini kurang dari sama dengan 0. Yang dimaksud di sini adalah kurang dari sama dengan 0. Maka yang memenuhi yang bertanda negatif. Baiklah. Berikutnya ada dua hal yang sangat penting, yaitu pembuat nol pembilang. Pembuat nol pembilang. Nantinya sering disebut dengan pembuat nol begitu saja. Jadi pembuat nol pembilang sering disebut pembuat nol. Yaitu berarti karena pembilangnya Fx, Fx sama dengan 0. Ini adalah pembuat 0 untuk mencari X sebagai pembuat 0. Kemudian pembuat 0 untuk penyebut sering disebut harga kutub. Jadi nanti kita menggunakan istilah harga kutub, yaitu Gx sama dengan 0. Karena bentuknya adalah Fx per Gx, Gx adalah penyebut. Pembuat 0 penyebut artinya Gx sama dengan 0. Jadi inilah gambaran secara umum untuk pertidaksamaan
pecahan atau pertidaksamaan rasional. Berikutnya kita lihat contoh soal berikut ini. Kita mulai dari contoh. Ini soal dari modul halaman 26 nomor 1. Ada soal X plus 7 per X min 4. Kurang dari sama dengan 0. Kita cek, kita lihat apakah sudah baku atau belum. Ruas kanan 0. Ruas kiri sudah Fx per Gx. Berarti ini sudah baku. Dan kita tambah informasi tambahan, yaitu harus atau kita usahakan koefisiennya X baik pembilang maupun penyebut bertanda positif. Baik, kita tegaskan koefisiennya X untuk pembilang dan penyebut pangkat yang tertinggi harus positif. Berikutnya cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Cara pengerjaannya berikut ini. Solusi, kita cari harga 0. Berarti dari pembilang maksudnya. Pembilangnya adalah X plus 7. Berarti X plus 7 sama dengan 0. Maka kita tentukan X-nya. X sama dengan min 7. Jadi plus 7 pindah ke ruas kanan. Jadinya min 7. Kemudian harga kutub. Harga kutub berasal dari penyebut sama dengan 0. X min 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4. Karena min 4 dipindah ke ruas lain menjadi 4. Kemudian kita uji dengan menggunakan garis bilangan. Kita buat garis bilangan ini. Kemudian ada angka min 7 untuk yang kiri karena angka yang kecil. Yang kanan adalah 4. Ini intervalnya tertutup. Karena min 7 merupakan harga 0 dan soalnya ada tanda sama dengan. Jadi angka yang berasal dari angka yang berasal dari pembilang itu bisa terbuka atau bisa tertutup, tergantung soalnya. Kalau soalnya ada sama dengan maka tertutup. Karena ini soalnya ada sama dengannya, berarti ini tertutup. Kemudian untuk harga kutub 4. Kalau harga kutub itu selalu terbuka. Ya, harga kutub itu selalu terbuka. Baik, kita cek atau kita uji. Di sini kita tidak jelaskan secara detail, yang jelas caranya menentukan tanda paling kanan plus. Kita ulang, kalau kita menguji, ya, paling kanan bertanda plus. Kemudian ke kiri berganti-ganti. Di sini min, ya, jadi area sini min. Kemudian di sini plus. Jadi plus, min, plus. Mulai dari paling kanan. Sekarang kita lihat untuk soalnya adalah mintanya kurang dari 0 atau negatif. Ini nih, ya, kurang dari 0 berarti kan negatif. Berarti tadi ada plus, min, plus. Berarti nanti yang kita arsir adalah yang ini, yang bertanda min. Kita arsir. Kita buat garis ke sini, ke kanan, ke bawah. Jadi ini maksudnya areanya ini. Tidak digaris pun tidak apa-apa. Yang penting kita tahu kalau soalnya kurang dari 0 maka kita ambil daerah yang bertanda min. Berarti angka yang memenuhi adalah ini. Ya, min 7 ikut karena tertutup. Berjalan ke kanan ini. 4 tidak ikut. Berarti sampai kurang dari 4. Dalam hal ini untuk penyelesaiannya ditulis begini. Kalau tadi dalam bentuk garis bilangan, kalau ditulis dalam bentuk interval ini, kiri min 7, kemudian sama dengan, ulang ya, ini kurang dari sama dengan, ya, X, kurang dari 4. Jadi kalau tertutup ada sama dengannya, jadi ini untuk yang kiri ini, kalau yang ini untuk yang kanan. Yang kanan kan tidak ada tutupnya atau terbuka, maka ini tidak sama dengan atau tidak ada sama dengannya. Jadi penyelesaiannya adalah min 7 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Ini contoh yang pertama. Baik, kita lanjut untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Soal modul halaman 26 nomor 4.
Baik, kita lihat soalnya. 2x min 4 per x plus 4 lebih dari sama dengan 3. Soalnya belum baku, harus kita bakukan terlebih dahulu. Ruas kanan diatur sama dengan 0. Berarti dengan demikian angka 3 dipindah ke ruas kiri, berarti menjadi 2x min 3 per x plus 4 min 3 lebih dari sama dengan 0. Berikutnya kita samakan penyebutnya, karena x plus 4 penyebutnya, maka kita buat penyebut x plus 4. Kita tulis pernya panjang begini, oke. X plus 4 sebagai penyebut. 2x min 5, ya, 2x min 5. Kemudian min 3 kita tulis, karena penyebutnya jadi x plus 4, maka min 3 tadi harus dikali dengan x plus 4. Kemudian selanjutnya ini tetap 2x min 5. Ini kita kalikan ke dalam ini. Min 3 kali x, min 3x. Min 3 kali plus 4. Berarti min kali plusnya min. 3 kali 4-nya 12. Kita ringkas. Berikutnya 2x dengan min 3x jadinya min x. Min 5 dengan min 12 jadinya min 17. Kemudian kalau kita perhatikan, ini memang secara umum nampaknya baku memang, tapi kan ini kita belum aman. Demi amannya adalah koefisiennya x harus diatur positif. Ini kan masih min ini, min x, maka semuanya untuk pembilang dan ruas kanan dikali dengan min. Untuk pembilang dan ruas kanan dikali min. Berarti min x jadi x, min 17 jadi plus 17. Hati-hati. Kalau dikali min, tanda harus dibalik. Ya, lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. 0 dikali min 0. Jadi bentuk yang terbaru, yang update adalah ini. Berarti nanti tanda yang dipakai bukan yang tadi, bukan soal yang awal yang lebih dari tadi, tapi yang kurang dari sama dengan. Berarti nantinya yang diambil adalah yang bertanda negatif. Baik, sekarang kita cari harga nolnya. Harga nol. Hati-hati, harga nol adalah dari pembilang. Harga nol dari pembilang. Berarti yang atas ini x plus 17 sama dengan 0. Kita dapatkan x sama dengan min 17. Kemudian untuk harga kutub dari penyebut. Berarti x plus 4 kita ambil sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 4. Kemudian setelah kita dapatkan harga 0 dan harga kutubnya, kita uji. Tadi ada angka min 17, ada angka min 4. Berarti kita buat garis bilangan. Kemudian kita kasih dua tempat. Berarti yang kanan untuk angka yang besar, kiri untuk angka yang kecil. Berarti yang kanan untuk angka yang min 4, yang kecil, yang besar. Yang kiri untuk angka yang min 17, angka yang kecil. Kemudian harga nolnya adalah min 17. Harga nolnya adalah min 17 di sini. Apakah terbuka atau tertutup? Kita lihat di soal. Oh iya, soalnya ada sama dengan, berarti tertutup. Ya, tertutup. Tapi kalau dari harga kutub, yang min 4 tadi berarti selalu terbuka. Berarti ini kita ambil yang daerah yang bertanda min apa plus. Kita lihat bentuk baku yang terupdate, bukan yang awal. Ya. Yang terupdate. Kalau yang awal sudah oke, sudah update, sudah sah, ya berarti kita pakai yang awal. Kalau awal sudah oke. Ini kurang dari 0, berarti kita ambil tanda yang negatif. Berarti nanti yang memenuhi adalah ini. Dari min 17 sampai kurang dari min 4. Nih. Ini kita beri keterangan tadi ya, karena x penyebut dan x pembilang koefisiennya positif, tandanya kurang dari atau negatif. Maka kita ambil yang ini. Ya, daerah yang memenuhi itu. Berarti min 17 kita tulis di sini. Ini kurang dari sama dengan karena tertutup. Terus x. Ini nanti kurang dari ya, saja, tidak pakai tutup karena terbuka, min 4. Ini untuk contoh yang kedua ya. Baiklah, untuk contoh yang ketiga sekarang. Oke,
Contoh yang ketiga kita ambilkan dari soal pada modul halaman 26 nomor 7. Soalnya adalah X kuadrat plus 4X min 12 per 2X plus 7 lebih dari sama dengan 0. Kita perhatikan X-nya penyebut sudah berkoefisien positif. Untuk yang pembilang pangkat tertingginya X kuadrat, koefisiennya atau depannya juga sudah positif. Berarti sudah baku, sudah baik. Ruas kanan juga sudah 0. Berarti ini sudah baku ya, dari awal sudah baku. Maka nanti ini adalah lebih dari 0. Berarti positif yang kita ambil nanti untuk garis bilangannya nanti. Jadi dari awal kita sudah tahu kalau seperti ini. Kita cari harga nolnya dari pembilang. X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. Oh ya, karena ini bentuknya bentuk kuadrat, maka nanti X-nya kita dapatkan 2. Ada X1, ada X2. Dengan cara difaktorkan. Nih, jadi X kuadrat plus 4X min 12 kalau difaktorkan hasilnya adalah X plus 6 kali X min 2 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan X1 dengan cara plus 6 dipindah ke ruas kanan. Berarti jadinya min 6. Kemudian X min 2. Min 2 kalau pindah ke kanan jadi plus 2. Maka di sini X pindah ke kanan jadinya 2. Kalau bentuk kuadrat memang didapatkan X-nya sebanyak 2. Kalau bentuk linier atau X saja hanya 1. Berarti harga nolnya adalah min 6 dan 2. Karena soalnya tidak ada sama dengan, nanti pada angka min 6 terbuka. Pada angka 2 juga terbuka. Karena tidak ada sama dengannya. Kemudian harga kutub dari penyebut ini 2X plus 7 sama dengan 0. Berarti ini bukan bentuk kuadrat, berarti ya biasa saja. Berarti kita akan proses plus 7 pindah menjadi min 7. 2X sama dengan min 7. Berarti X sama dengan min 7 per 2. Baik, sekarang kita uji untuk hal ini. Kita ada angka sebanyak 1, 2, 3. Maka kita letakkan ada 3 buah tempat ini. 1, 2, 3. Yang paling kanan untuk angka yang paling besar. Berarti di antara ini tadi yang paling besar adalah 2. Yang paling kiri untuk yang ini. Yang paling kiri adalah min 6. Berarti ini min 6. Yang satunya lagi adalah ini min 7 per 2. Kira-kira di sinilah letaknya begitu. Kemudian paling kanan plus. Ingat ya. Min. Kemudian plus. Kemudian min. Jadi berganti-ganti. Paling kanan plus. Plus min plus min. Kemudian kita akan ambil sesuai dengan permintaan soal. Mintanya adalah yang lebih dari 0. Lebih dari 0 itu positif. Dengan demikian yang bertanda positif ada 2 tempat ini nih. Ini istilahnya adalah kanannya lebih 2 ya. Kanannya 2 atau lebih dari 2 nulisnya nanti begitu. Kalau yang ini antara min 6 dan min 7 per 2. Hasilnya nanti 2. 2 buah maksudnya ya. Jawaban kita adalah makanya ini. Dari yang ini yang pertama kita dapatkan ini. Min 6 kurang dari X kurang dari min 7 per 2. Berarti angka kiri letaknya di kiri, angka kanan letaknya di kanan. Pasti tandanya seperti ini. Ya, X-nya di tengah seperti ini. Kurang dari, tidak thread, tidak ada sama dengannya karena ini terbuka. Jadi kalau tidak ada sama dengannya itu artinya terbuka. Atau sebaliknya kalau terbuka tidak ada sama dengannya. Maka ini. Berarti itu, ini pun juga terbuka sama. Atau, nah kalau ini artinya yang memenuhi lebih dari 2, maka nulisnya adalah X lebih dari 2. Karena kanannya 2. Kalau kanannya itu adalah lebih dari. Kalau kirinya kurang dari. Ini untuk contoh yang ketiga. Untuk selanjutnya adalah contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Contoh yang keempat, ini kita ambilkan dari modul halaman 26 soal nomor 8.
Bentuk soalnya adalah yang jelas seperti ini, 3x per x min 4 kurang dari 2 per x min 4. Jelas ini belum baku karena ruas kanan belum 0. Bentuk bakunya adalah ruas kanan 0. Kita bakukan terlebih dahulu, berarti kita pindah ke ruas kiri. Berarti 3x per x min 4 min ya, 2 per x min 4 kurang dari 0. Sekarang kita tulis jadi 1 pernya, karena ini angkanya sudah sama atau penyebutnya sudah sama. Berarti per x min 4. Ini tinggal menggabungkan saja 3x, 3x, kemudian min 2, min 2. Nah inilah sudah baku. Dan koefisiennya x juga sudah positif. Tandanya kurang dari, berarti nanti kita mengambil yang daerah bertanda min. Berarti harga nolnya dari pembilang 3x min 2 sama dengan 0. 3x sama dengan ini. Min 2 kita pindah jadi 2. 3x berarti 2 per 3. Kemudian harga kutubnya dari penyebut x min 4. X min 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 4. Ada dua buah ini baik dari harga 0 maupun harga kutub. Garis bilangan kita sediakan dua ruas ini. Ya, yang kanan untuk 4. Berarti yang kiri untuk 2 per 3. Hati-hati. Paling kanan bertanda plus berganti-ganti. Ya. Jadi paling kanan bertanda plus, kemudian min, terus plus. Ya, secukupnya sesuai dengan kondisi garis bilangannya. Dengan demikian, ya, kita ambil tadi yang bertanda min. Berarti yang bertanda min adalah ini. Berarti nanti kiri 2 per 3, kanan 4. Ya. Terbuka, loh ini. Ya. Jadi kiri 2 per 3, kanan 4. Terbuka, loh ini. Jadi 2 per 3 kurang dari x kurang dari 4. Inilah contoh dan pembahasan tentang pertidaksamaan rasional. Sekaligus yaitu membahas tentang tugas kita yang terkait dengan pertidaksamaan rasional. Demikian kita rasa kita cukupkan untuk tutorial tentang pertidaksamaan pecahan atau pertidaksamaan rasional. Nanti kita sambung untuk yang materi berikutnya. Demikian dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.